Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yezu, Chu Feng memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk kedua wanita ini. Qin Wentian adalah keberadaan nomor satu di daftar suksesi Qianwu. Meskipun dia dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan Qin Lingyun, tapi harus ada alasan mengapa dia berada di peringkat pertama. Namun meski begitu, satu di antara dua saudari cantik itu mampu memaksa Qin Wentian untuk memasuki pelatihan tertutup selama 3 tahun, dan sampai saat ini masih belum keluar. Dari situ dapat dilihat bahwa, Qin Wentian telah menerima aib besar dari 3 tahun lalu. Wush! Tiba-tiba saja, dua tatapan dingin mendarat kepada Chu Feng. Mereka terasa seperti es, dan niat membunuh tersembunyi di dalam diri mereka. Itu adalah tatapan dari sepasang saudari cantik Ni Wan Er dan Ni Si Er. Mereka berdua hanya melirik Chu Feng, sebelum keduanya menarik tatapan mereka darinya. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Selain Chu Feng, praktis tidak ada orang lain yang memperhatikan hal ini. Tatapan yang berisi niat membunuh yang terselubung ini, itu telah dilemparkan ke arah Chu Feng sebagai peringatan. Mereka berusaha memperingatkannya untuk tidak melihat mereka. Adapun alasan mengapa mereka mengirim tatapan mereka untuk memperingatkan Chu Feng, itu sebenarnya sangat sederhana. Mereka merasa bahwa Chu Feng tidak memenuhi syarat untuk melihat penampilan cantik mereka. Dengan demikian, mereka mengirim tatapan itu untuk memperingatkan Chu Feng, itu agar supaya dia tidak melihat mereka lagi. Meskipun keduanya sombong dan tirani, tapi mereka berdua memiliki kualifikasi untuk bertindak seperti ini. Untuk gadis-gadis seperti mereka, mereka bisa dikatakan peri surgawi di mata manusia. Mereka adalah makhluk di atas rata-rata. Secara alami, mereka akan memandang rendah rakyat jelata. Selanjutnya di mata mereka, Chu Feng bukanlah siapa-siapa, dan dia hanya orang biasa. Hehehe, Chu Feng tertawa. Itu karena dia tahu bahwa kedua wanita itu salah. Chu Feng tidak memandang mereka karena kecantikan mereka. Lagi pula, masing-masing dan setiap wanita Chu Feng lebih cantik dari mereka. Jangankan kepada Ziling, bahkan penampilan cantik Su Mei yang indah saja sudah melampaui mereka berdua. Namun meski begitu, bahkan jika mereka berdua salah mengira Chu Feng dan bahkan mengancamnya, Chu Feng tidak akan marah. Lagi pula, Chu Feng adalah seseorang yang tidak akan meributkan masalah kecil seperti itu dengan wanita. Teman-teman kecil, ini saatnya perburuan 9 kekuatan sekali lagi. Ini adalah perburuan 9 kekuatan yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Kali ini, tempat untuk perburuan 9 kekuatan adalah wilayah terlarang Gunung Qianwu kami, yaitu sisa-sisa era kuno. Seperti namanya, sisa-sisa era kuno adalah sebidang tanah utuh dari era kuno. Tidak hanya ada banyak bangunan yang kalian semua belum pernah lihat sebelumnya di dalamnya, di sana ada juga tanaman yang kalian belum pernah lihat sebelumnya. Dan bahkan udara di tempat itu memiliki aroma khusus. Energi alami di tempat itu juga luar biasa dan berbeda. Tentu saja, di tempat seperti itu pasti ada banyak bahaya. Namun meski begitu, aku telah memilih area di sisa-sisa era kuno dengan tingkat keamanan tertinggi untuk kamu semua. Selama kamu mengikuti peta dan hanya bergerak dalam kisaran yang ditunjukkan oleh peta, maka kamu tidak akan menghadapi bahaya. Tentu saja, akan selalu ada pengecualian. Jika kamu semua benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat kamu tangani, serta bahaya yang dapat mengakhiri hidup kamu, kamu dapat menghancurkan jimat teleportasi yang telah aku persiapkan khusus untuk kamu semua. Jimat teleportasi itu mampu melakukan teleportasi jarak pendek. Selama kamu menghancurkan jimat teleportasi itu, maka kamu bisa secara langsung dipindahkan ke daerah aman yang dijaga oleh para tetua. Namun tentu saja, jika kamu ingin menghancurkan jimat teleportasi, itu akan dianggap sebagai kekalahan, dan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam 9 Power Spoon.
Ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan setelah memasuki sisa-sisa era kuno. Adapun aturan perburuan 9 kekuatan kali ini, itu sebenarnya sangat sederhana. Ini hanya akan ada satu pemenang. Adapun cara menangnya, itu adalah dengan menemukan kunci spanduk di dalam area yang telah ditentukan. Siapapun yang mendapatkan 9 kunci spanduk terlebih dahulu, maka mereka akan dapat naik ke platform spanduk. Setelah naik ke platform spanduk, kamu akan dapat memperoleh spanduk tersebut. Siapapun yang bisa mendapatkan spanduk dan membawanya kembali dengan aman, maka orang tersebut akan menjadi pemenang dalam 9 Power Stone kali ini. Adapun pemenangnya, aku akan menghadiahi dia dengan Infinity Edge ini. Saat Du Gu Xingfeng berbicara, dia mengeluarkan senjata sepanjang 2 meter. Senjata ini benar-benar berwarna hitam, dan berkilauan dengan cahaya. Itu tampak seperti pisau dan pedang, dan itu juga sangat mendominasi. Senjata ini setidaknya beberapa kali lebih unggul daripada Royal Armament. Infinity Edge, bukankah itu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Tidak heran aura senjata ini sekuat ini. Namun meski begitu, bukankah Infinity Edge adalah senjata dari pedang pengrajin villa pedang yang dihormati? Kenapa senjata itu bisa muncul di sini? Kalian semua terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak tahu seperti apa individu yang dihormati Lord Swordcrafter itu? Tidak hanya dia seorang kaisar bela diri, tapi dia juga salah satu spiritualis dunia yang paling kuat di tanah suci bela diri saat ini. Jika dia mengatakan bahwa teknik kerajinan pedangnya hanya peringkat kedua, maka tidak akan ada orang lain yang berani mengatakan bahwa mereka peringkat pertama. Aku pernah mendengar bahwa Yang Mulia Lord Swordcrafter telah mempelajari Infinity Edge-nya sepanjang waktu, sehingga dia dapat membuat banyak salinan dan dapat menjualnya ke kekuatan lain dengan harga tinggi. Yang Mulia Lord Swordcrafter memiliki hubungan yang bersahabat dengan Kepala Akademi Du Gu. Dia telah berjanji kepada Kepala Akademi Du Gu, bahwa jika dia dapat membuat salinan Infinity Edge-nya, dia akan menjual salinan pertama kepada Gunung Qianwood. Aku menduga bahwa Infinity Edge di tangan Kepala Akademi Du Gu sekarang, itu seharusnya menjadi salinan dari Infinity Edge. Selain itu, ini juga merupakan salinan pertama, ucap para Kepala Akademi. Ketika mereka melihat Infinity Edge itu, Kepala Akademi dari berbagai kekuatan mulai dengan semangat mendiskusikannya satu sama lain. Jika dibandingkan dengan para murid, mereka sudah jelas tahu lebih banyak. Kepala Akademi, kalian semua benar. Infinity Edge ini di sini memang salinan yang dibuat oleh Yang Mulia Lord Swordcrafter Senior. Namun meskipun itu adalah salinan, tapi itu juga sangat berharga, dan bahkan tidak lemah sama sekali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, meskipun salinan Infinity Edge ini lebih rendah daripada Infinity Edge asli Lord Faverated Lord Crafter, tapi barang ini tidak jauh lebih lemah. Lebih jauh lagi, barang ini bukan sesuatu yang aku ciptakan. Itu adalah apa yang diciptakan senior pedang crafter yang mulia secara pribadi, ucap Du Gu Xingfeng. Saat Du Gu Xingfeng berbicara, dia melihat ke Kepala Akademi Swordcrafting Villa. Apa yang dikatakan Kepala Akademi Du Gu adalah kebenaran. Yang Mulia Lord Swordcrafter kami memang mengatakan kata-kata itu. Kepala Akademi Desa Kerajinan Pedang mengkonfirmasi. Kegemparan. Mendengar kata-kata itu, semua orang berteriak ketakutan. Terutama para murid, mata mereka bersemi dengan cahaya. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap adalah harta yang tak ternilai. Meskipun ini hanya salinan, tapi itu masihlah harta yang hanya bisa ditemui dan tidak bisa dicari. Bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya sekarang, itu secara alami akan membuat mereka merasa sangat bahagia. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Selanjutnya untuk para kepala akademi, tolong umumkan spanduk kamu yang sudah berisikan nama murid kalian, ucap Du Gu Xingfeng. Setelah Du Gu Xingfeng mengucapkan kata-kata itu, ia duduk kembali. Spanduk 10.000 taman bunga kami, itu dipegang oleh murid yang bernama Ni Wan Er dan Ni Si Er, kepala akademi 10,000 Flower Garden adalah yang pertama berbicara. Seperti yang diharapkan, dia mendeklarasikan Ni Wan Er dan Ni Si Er.
Mereka adalah dua saudari cantik terkuat, dan mereka berdua memegang spanduk bagi murid mereka. Spanduk kami yang menampung para pengikut spiritual alians kami, mereka adalah Su Mei dan Lin Yezu. Master Aliansi Spiritualis Dunia juga mengumumkan. Su Mei, apakah dia wanita muda yang tampak manis dan cantik itu? Dia terpilih sebagai pemegang spanduk di usia yang begitu muda. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah dia murid senior dari Majelis Suci Spiritualis Dunia? Ucap kerumunan. Setelah nama Su Mei diumumkan, keributan segera terjadi. Karena bagaimanapun, dia adalah pendatang baru. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu sangat wajar bagi orang-orang untuk memperhatikannya. Setelah ini, semua kekuatan lainnya juga mengumumkan spanduk masing-masing yang menampung para murid. Bagi sebagian besar dari mereka, mereka telah memilih murid yang sama dengan yang mereka miliki pada kesempatan sebelumnya. Bahkan jika mereka memilih murid yang berbeda, itu tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya juga. Semua murid yang dipilih sebagai memegang spanduk murid mereka adalah murid paling baik dari 9 kekuatan. Secara otomatis, semua orang juga tahu kalau semua murid itu adalah murid pilihan. Hanya ketika Kepala Akademi Qianwood Mountain Dugu Xingfeng berbicara, orang banyak menjadi sangat heran. Spanduk kami yang menampung murid Gunung Qianwood adalah Chu Feng dan Qin Lingyun, kata Dugu Xingfeng. Chu Feng? Siapa itu Chu Feng? Aku belum pernah mendengar tentang Chu Feng sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa berada di peringkat sebelum Qin Lingyun? Seru semua orang dengan khawatir. Urutan di mana spanduk atau panji yang menampung para murid diumumkan, itu seringkali merupakan indikasi kekuatan mereka. Misalnya dengan Su Mei dan Lin Yezu, Su Mei diumumkan sebelum Lin Yezu. Itu berarti Master Aliansi Spiritualis Dunia kemungkinan besar percaya, bahwa Su Mei jauh lebih kuat daripada Lin Yezu. Dan sekarang, di antara murid-murid Gunung Qianwood, Qin Wentian tidak ada. Dengan demikian, Qin Lingyun, murid peringkat kedua, harus menjadi yang pertama diumumkan dengan Jiang Furong di belakangnya. Itu adalah satu hal bagi Jiang Furong untuk tidak memegang spanduk atau panji yang menampung para murid. Namun meski begitu, orang banyak tidak pernah mendengar tentang Chu Feng sebelumnya. Selanjutnya, Chu Feng ini sebenarnya ditempatkan di depan Qin Lingyun. Karena itulah, bagaimana mungkin orang banyak menjadi tidak heran. Dengan demikian, semua orang memalingkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka semua tahu, bahwa wajah yang asing ini pasti Chu Feng. Dia sebenarnya hanya peringkat 6 Martial King. Tapi bagaimana mungkin, dia bisa memenuhi syarat untuk memegang panji yang menampung murid dengan kultivasi semacam itu? Ucap kerumunan. Setelah kerumunan menilai Chu Feng, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Peringkat 6 Martial King, ini benar-benar bukan tingkat kultivasi yang sangat kuat. Mungkinkah ada kesalahan? Mungkinkah pria itu bukan Chu Feng? Mungkin seorang murid mungkin telah mengubah namanya. Beberapa orang mulai merasa, bahwa mereka mungkin telah menebak orang yang salah. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng dan Qin Lingyun melangkah keluar secara bersamaan, dan dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Dugu Xingfeng. Omong kosong. Ini benar-benar dia. Apa yang salah dengan Dugu Senior? Mungkinkah dia menjadi buta? Kenapa dia memilih selembar sampah seperti dia untuk menjadi murid pemegang spanduk? Seru kerumunan. Pada saat ini, semua kerumunan dibuat tercengang. Namun dalam hal tercengang mereka, orang yang paling terkejut adalah Qin Lingyun. Dalam hatinya, Chu Feng tidak lebih dari serangga kecil yang bisa dia hancurkan sampai mati dengan satu kaki. Namun justru serangga kecil ini yang tidak pernah diletakkannya di matanya, yang pada akhirnya serangga itu menginjak kepalanya sekarang. Tentu saja, ini membuatnya sangat tidak senang. Meskipun dia tidak senang, tapi dia tidak berani mengeluh. Karena bagaimanapun, dia tidak berani dan sombong untuk melawan Dugu Xingfeng. Dengan demikian, dia hanya bisa bertahan dan mempersiapkan cara untuk berurusan dengan Chu Feng. Tiba-tiba saja, seorang lelaki tua dari Sword Crafting Villa berdiri dan berkata, "Hahaha, sekarang panji-panji yang menampung murid 9 kekuatan telah diumumkan,
mari kita lakukan hal yang biasa dalam pertaruhan. Begitu pria ini berbicara, mata Chu Feng segera bersinar. Itu karena pria ini bukan karakter biasa. Dia adalah orang tua dengan penampilan yang sangat kotor. Pakaiannya juga sangat kotor. Dia tampak tidak berbeda dari seorang pengemis. Jadi sebelum dia berbicara, itu tidak ada yang akan memperhatikannya, karena dia tidak mengeluarkan perasaan apapun. Namun begitu dia berbicara, Chu Feng yang sangat tajam segera menyadari, bahwa pria tua ini sangatlah kuat. Bukan hanya dia seorang kaisar setengah bela diri puncak, tapi suasana seorang ahli yang dia berikan ini, itu tampaknya lebih padat daripada kepala Akademi Swordcrafting Villa. Saudara senior Fu, apakah kamu tahu siapa senior ini? Dia tampaknya sangat kuat. Chu Feng bertanya pada Fu Feiteng melalui transmisi suara. Oh, itu adalah tetua Wu Liang. Dia sangat mirip dengan tetua Miao dari spiritualis dunia aliansi kita. Meskipun dia bukan kepala Akademi Swordcrafting Villa, tapi dia memiliki status yang luar biasa, kata Fu Feiteng. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, apa yang dia maksud dengan pertaruhan? Chu Feng bertanya. Mengenai itu, kepala akademi dan tetua dari 9 kekuatan akan selalu bertaruh satu sama lain dalam perburuan 9 kekuatan. Jenis pertaruhan ini, itu adalah sesuatu yang awalnya dibawa tetua Wu Liang. Namun karena semua kepala akademi sangat menyukainya, itu telah menjadi tradisi dalam perburuan 9 kekuatan sekarang. Adapun jenis taruhannya, itu sebenarnya sangat sederhana. Pada dasarnya, mereka akan bertaruh pada murid mana di antara 18 panji menampung murid dari 9 kekuatan, yang dapat memperoleh kemenangan dalam perburuan 9 kekuatan ini. Fu Feiteng menjelaskan. Itu memanglah pertaruhan. Hanya saja, itu menjadi pertaruhan para senior. Tidak pernah aku harapkan bahwa, tokoh-tokoh besar dari 9 kekuatan ini akan menyukai hal-hal semacam ini juga. Benar saja, orang tidak bisa menolak dari hal-hal sekuler ini. Meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tapi mereka masihlah manusia. Mereka akan memiliki 7 emosi, 6 keinginan, minat pada kesenangan, dan hal-hal yang mereka sukai, ucap mereka. Chu Feng tahu bahwa judi sangat umum di antara orang-orang biasa. Tapi sebenarnya, itu adalah hiburan yang paling sering dilihat. Itu juga merupakan metode yang baik untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Namun sayangnya, ada juga banyak orang yang akhirnya menjadi kecanduan judi, dan kehilangan seluruh kekayaan keluarga mereka, lalu menghancurkan diri mereka sendiri dan menjadi tunawisma karena judi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka menghabiskan waktu dengan berjudi, dan tidak memiliki motivasi lain. Beberapa bahkan percaya bahwa judi adalah jalan pintas untuk menjadi kaya. Ini juga menjadi perilaku manusia. Karena bagaimanapun, orang-orang biasa tidak memiliki bakat untuk kultivasi bela diri. Jika mereka ingin menjalani kehidupan yang baik, maka mereka harus punya uang. Namun sayangnya, itu berbeda untuk para kultivator. Kekayaan orang-orang biasa hanyalah harta duniawi bagi mereka, dan lebih rendah daripada besi tua. Namun apa yang mereka cari adalah kekuatan yang lebih kuat, ataupun harta yang mampu meningkatkan kekuatan mereka. Dengan demikian bagi orang-orang biasa, kultivator bela diri mirip dengan sosok immortal dan juga dewa. Adapun orang-orang seperti kepala akademi dari 9 kekuatan, mereka bahkan dewa di antara para immortal, dan immortal di antara para dewa. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa dicemari dengan perilaku fana semacam ini? Tapi sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Meskipun mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tapi mereka tetap manusia. Selama mereka adalah manusia, mereka akan memiliki hati manusia. Dengan hati manusia, mereka akan memiliki keinginan. Adapun perjudian, itu adalah salah satu cara untuk memuaskan keinginan mereka. Hahaha, senior Wu Liang, kamu masih sangat suka berjudi. Pada saat ini, Kepala Akademi Eight Mountain Desolate Ranges berbicara. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, tapi wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan.
Dan bahkan, bukan hanya kepala Akademi 8 Desolate Mountain Ranges yang bertindak seperti ini. Bahkan kepala akademi dari kekuatan lain termasuk Du Guxingfeng, dan para tetua dengan status luar biasa, mereka juga menjadi sangat bersemangat. Hentikan omong kosong itu, apakah kamu akan bertaruh atau tidak? Kata Wu Liang Old Daoist dari Sword Crafting Villa. Tentu saja, mengapa tidak? Aku tidak pernah takut kepadamu, kata kepala Akademi 8 Desolate Mountain Ranges. Taruhannya akan sama seperti sebelumnya. Jadi jangan beritahu aku kalau kamu tidak mampu, ucap Old Daoist Wu Liang. Bahkan jika kamu menggandakan taruhannya, lelaki tua ini masih akan dapat berpartisipasi. Balas kepala Akademi 8 Mountain Desolate Ranges yang dipenuhi dengan keyakinan. Setelah itu, dia menambahkan, karena hanya ada satu pemenang dalam 9 Powers Hunt tahun ini, aku akan bertaruh pada teman kecil One Air. Ucap kepala Akademi 8 Desolate Mountain Ranges yang telah memasang taruhannya. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, dia tidak bertaruh pada muridnya sendiri yang memegang serpanduk, tapi sebaliknya, dia bertaruh pada murid 10.000 kebun bunga Ni One Air. Namun selain beberapa orang luar, maka tidak ada yang terkejut dengan tindakannya. Selain itu, kepala akademi itu tampaknya sangat terbiasa dengan ini. Ini datang sebagai kejutan besar bagi Chu Feng. Chu Feng berpikir demi wajah mereka pasti akan bertaruh pada murid-murid mereka sendiri. Namun sayangnya, dia sekarang menemukan bahwa dia telah salah. Kepala Akademi 8 Desolate Mountain Ranges ini adalah orang yang sangat pragmatis. Dia tahu bahwa muridnya sendiri lebih rendah dari saudara kembar cantik 10,000 Flower Gardens. Karena itulah, ia memutuskan untuk memasang taruhan pada murid 10,000 Flower Gardens. Setelah kepala Akademi 8 Desolate Mountain Ranges selesai memasang taruhannya, salah satu tetua 8 Mountain Desolate Mountain Ranges juga memutuskan untuk memasang taruhannya. Namun dia tidak seperti kepala akademinya sendiri, ia memasang taruhannya pada murid mereka sendiri. Tidak peduli apa, mereka adalah murid mereka. Karena itulah, ia melakukannya untuk memberikan dorong semangat untuk mereka. Setelah itu, kepala akademi kekuatan lain juga mulai menempatkan taruhan mereka secara berurutan. Ada semua jenis taruhan di sini. Beberapa bertaruh pada murid mereka sendiri, sedangkan yang lain bertaruh pada murid kekuatan lain. Dalam sekejap mata, selain Gunung Qianwood, World Spiritist Alliance, dan Sword Crafting Villa, kekuatan lain semuanya telah selesai memasang taruhan mereka. Baik Ni One Air dan Ni Si Air, keduanya menerima 4 taruhan. Sepasang saudari cantik ini sama-sama luar biasa, dan dipikirkan dengan kata-kata tertinggi. Tepat di belakang mereka adalah Su Mei, dan dia menerima 2 taruhan. Setelah mereka, para murid yang tersisa dengan pengecualian 2 yang tidak menerima taruhan, seperti Lin Yezu dan Qin Lingyun, semuanya menerima 1 taruhan. Adapun 2 murid yang tidak menerima taruhan, satu adalah murid sekte tanah yang terkutuk disebut Feng Qifan. Adapun yang lainnya, itu adalah Chu Feng. Hahaha, benar-benar sampah. Jadi bagaimana jika kamu telah menjadi murid pemegang spanduk? Kamu masih tidak dapat menerima pengakuan dan kehormatan, dan kamu hanya mempermalukan diri sendiri. Ketika Bai Yun Xiao, Qi Yanyu, Zhao Jing'ang, Tao Xiangyu, dan murid-murid Qianwood Mountain lainnya melihat bahwa Chu Feng tidak menerima taruhan, mereka semua mulai menghina dan mengejeknya. Karena mereka adalah musuh Chu Feng, mereka bersukacita dalam kemalangannya. Mereka benar-benar suka menonton Chu Feng dipermalukan. Orang tua ini akan bertaruh pada teman kecil Gunung Qianwood, Chu Feng, ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.